Hello Freedom People, welcome to Freedom Church Surabaya. Saya Pastor Sandy Malumbot beserta istri saya Sansan. Hari ini kita akan merayakan Jumat Agung, hari kematian Yesus Kristus. Mari kita menyiapkan hati kita akan memuji bersama, kita akan menyembah bersama. Kita juga akan mendengarkan sermon dari Pastor Mike Tenggala dari Freedom Church Jakarta. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Let's worship. Hello Freedom People, Happy Good Friday. Hari ini kita mengingat kebaikan dan pengorbanan Tuhan. Jadi mari kita naikkan pujian bersama-sama. Let's worship. God is so good. God is so Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once had deep, I counted all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. You were as I, tempted and tried. The Word became flesh for my sin and death. Now you're risen. Everything I once held dear, I count it all as loss. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Oh, to your heart.
to your heart. Lead me to your heart. To your heart. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I'll lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I'll lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita naikkan pujian terindah. Kau mati bagiku, menebus kesalahanku. Tak kau perhitungkan semua masa laluku. Arti pengorbanan memberi jawaban, kau pengharapan. Yang terindah, semua lutut akan bertelut. Juru selamat dunia, semua lidah akan mengaku. Kau perhitungkan semua masa laluku. Arti pengorbanan memberi jawaban, kau pengharapan. Kaulah yang terindah, semua lutut akan bertelut. Oh yes, Juru selamat dunia, semua lidah akan mengaku. Kaulah yang disembah selama-lamanya, kau Raja mulia di atas segalanya. Kaulah yang disembah selama-lamanya, kau Raja mulia di atas segalanya. Kaulah yang
atas segalanya, dan Kaulah yang disembah selama-lamanya. Kau Raja mulia di atas segalanya. Kaulah yang terindah, semua lutut akan berteluh. Juru selamat dunia, semua lidah akan mengaku. Kaulah yang terindah, semua lutut akan berteluh. Juru selamat dunia, semua lidah akan mengaku. Kau layak disembah selama-lamanya. Kau Raja mulia di atas segalanya. Shalom Freedom Surabaya, selamat hari Jumat Agung. Nah, di kepala saya ada satu kata, paid on the nail. Berhari-hari gitu saya mikirin. Nah, dari mana asalnya? Ini satu ungkapan yang digunakan oleh Graham Kendrick waktu ditulis lagu How Much Do You Think You Are Worth. Nah, ungkapan paid on the nail ini sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum adanya mesin ATM atau kredit. Ya kan? Ini artinya kayak para debitur sebisanya dia nunda atau menghindari pembayaran utang. Mereka memohon seperti gini, bisa nggak kamu nunggu sampai saya gajian? Atau bisa nggak saya nyicil? Atau kamu terima kredit nggak? Ya kan, pay later gitu kan. Nah, mereka yang mereka yang akan berhutang, itu akan memberikan jawaban tegas bilang gini, enggak, saya mau bayar di tempat. I want to be paid on the nail. Bilang gitu. Jadi makna dari paid on the nail tampaknya memiliki 3 pengertian. Yang pertama, ini mengacu pada pembayaran yang berlaku. Debitur memiliki tagihan, ada nama mereka di sana, dan mereka nggak dapat menukarnya dengan tagihan yang lebih kecil atau pura-pura bahwa ini bukan utang saya nih, ini utang orang lain. Nah, mereka bertanggung jawab untuk membayarnya. Yang kedua, dibayar tepat waktu. Ini mengacu sama pembayaran yang memadai. Utang yang harus dilunasi bukan dengan janji yang nggak jelas, atau cuma kasih surat utang, tapi dalam bentuk yang tangible, yang nyata, yang nggak bisa dibantah lagi, ya kan? Itu melibatkan segala macam yang uang kertas atau koin, ya kan? Yang terakhir, paid on the nail mengacu pada pembayaran yang diterima. Kemungkinan besar transaksi dilakukan di hadapan para saksi atau sesuatu seperti kata lunas yang tertulis di atas tagihan. Utang apapun sekarang sepenuhnya lunas, kayak gitu. Mari kita kembali ke Paskah. Penyalipan adalah hukuman brutal yang digunakan oleh orang Romawi nggak hanya untuk menimbulkan rasa sakit pada korban, tapi juga rasa malu. Karena korban akan mati secara perlahan dan menyakitkan. Dan itu disaksikan oleh banyak orang yang ngejek dan ngetawain. Paku-paku tersebut ditancapkan di antara tulang pergelangan tangan. Nggak seperti yang digambarkan di telapak tangan. Karena itu nggak bisa menahan beban tubuh. Dan ditancapkan melalui tumit. Di arkeolog itu menemukan 2 kerangka dengan tumit yang dipaku. Satu di Salem dan anehnya satu lagi dalam penggalian baru-baru ini di luar Cambridge. Yang menunjukkan bahwa penyalipan digunakan di seluruh kekaisaran. Meskipun paku nggak disebutkan dalam kisah penyalipan Yesus, tapi waktu Yesus bangkit, dia menampakkan diri pada murid-muridnya di Yohanes 20 ayat 19-29. Kita baca begini, dia hanya menunjukkan kepada mereka jejak paku di tangannya. Sebuah kata dalam bahasa Yunani berarti gini, pergelangan tangan. Ya. Nah, ide tentang paku itu muncul di dalam Kolose 2 ayat 13-14. Dikatakan begini, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu
dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dalam bahasa Yunani, hutang hukum itu lebih ditepat terjemahkan sebagai catatan hutang. Itu di ESV mengatakan begini. Dan itu yang juga dikonfirm oleh seorang komentator atau ahli teolog yang lain. Jadi gini, kita diingatkan bahwa salib itu bukan hanya sebuah peristiwa yang penuh dengan kesakitan atau peristiwa ngeri banget, tapi juga sebagai sebuah pencapaian. Bahkan sebuah pembayaran. Perjanjian Baru melihatnya sebagai sebuah kemenangan. Bukan cuma tragedi yang menyatakan begini, bahwa dalam kematian Kristus ada terdapat sebuah pendamaian, sebuah pembayaran yang telah dilakukan untuk dosa hutang umatnya. Karena waktu gini, Roma 5 ayat 6 sampai 8 berkata begini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata begini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia ini Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Satu lagi, dalam Ibrani 9 ayat 28. Ya, dikatakan begini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Dan yang terakhir 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata begini. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mengingat salib pada Jumat Agung ini, ketiga pengertian dibayar dengan paid on the nail, ya kan? Dibayar dengan paku. Sangat relevan. Yang pertama gini, Christ's death was an applicable payment. Kitalah yang berhutang di hadapan Allah dan tidak mampu membayarnya. Namun beriman kepada Kristus berarti kita diterima ke dalam keluarga Allah dan menerimanya sebagai our older brother. Ya kan? Saudara bisa baca di Roma 8 ayat 29, Markus 3, dan Ibrani 2 ayat 11. Sebagai older brother, Yesus menggantikan kita. Dia mengambil catatan hutang dan berkata gini, ini masalah keluarga. Dan saya yang bayar. It paid on the nail. Yang kedua, Christ's death was an adequate payment. Artinya gini, suatu pembayaran yang pantas ya. Hukuman yang pantas kita terima adalah kematian. Dan Yesus menanggungnya menggantikan kita. Di sini beberapa orang mungkin gini, memprotes bahwa transaksi semacam itu harus dibatasi karena satu orang hanya bisa menanggung satu orang lainnya. Benar. Tapi jika individu yang membayar harganya adalah Allah yang kekal dan tak terbatas yang menjadi manusia, maka rumus logika seperti itu akan jadi hancur. Paid on the nail. Christ's death was an adequate payment. Yang terakhir adalah gini. Christ's death
was an accepted payment. Ya kan? Yohanes 19 ayat 30 mengatakan begini. Bahwa ketika menjelang Yesus mati, Yesus berkata, sudah selesai. Diterjemahkan dari kata tetelestai dalam bahasa Yunani yang berarti sudah digenapi, sudah selesai, sudah lunas, bahkan sudah dibayar. Nah tentu saya gini, bukti utang bahwa pembayaran Yesus adalah dosa telah diterima oleh Tuhan adalah bahwa pada hari Minggu Paskah pagi Yesus bangkit dari kematian. Pembayaran itu apa? Lunas, accepted. Maut, hukuman atas dosa, nggak dapat menahan Yesus. It's paid on the nail. So applicable, adequate, and accepted payment. Tapi izinkan saya gini, mengakhiri satu kata lagi. Sesuai. Mungkin saudara yang mendengar ini dan berkata gini, well, oke, itu make sense. Kita percaya bahwa itu yang terjadi. But the problem is begini, apakah kamu telah menerimanya sebagai kebenaran pribadi? Or it's just your perspective? Yang kedua, bisa nggak kamu katakan bahwa seperti yang dikatakan oleh orang-orang Kristen selama berabad-abad, bahwa gini, Yesus telah mati menggantikan saya. Dosa-dosa saya sudah dibayar. It's paid on the nail. Bahwa gini, saya tahu bahwa saya orang berdosa. Mungkin, oke, Tuhan berpikir bahwa gini, orang yang berdosa, upahnya apa? Mati, maut, nggak ada lagi, maut. Nah, itulah kenapa hari ini pada hari Jumat Agung kita bilang gini, this is Good Friday. Kita nggak mengatakan Good Friday on Saturday, we said it Good Friday on Sunday. Yesus datang untuk membayar hutang yang bukan dia miliki. Hanya karena kita berhutang dan kita nggak mampu bayar. Sebenarnya gini, kasih bukan paku yang menahan Yesus di atas kayu salib. Yang menahan Yesus tetap ada di atas kayu salib adalah muka saudara dan muka saya. Penyaliban Kristus sebagai anak Allah memungkinkan pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah. Kristus pergi ke tempat yang terpisah. Sehingga kita nggak perlu lagi terpisah dari Allah. Kristus menjadi kosong. Sehingga kita, manusia yang berdosa ini, bisa dipenuhi. Kristus menjadi bukan apa-apa. Sehingga kita dapat menjadi sesuatu. Nah, hari ini, my challenge for you is bahwa knowing bahwa sejarah lama kita sudah berakhir dengan salib. Sejarah baru kita dimulai dengan kebangkitan. Nah, kita sangat membutuhkan Yesus. Dan kita memiliki Yesus yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan itu. Tapi hari ini yang lebih penting adalah gini. Ketahui bahwa tanpa Kristus, saudara dan saya nggak memiliki pengharapan. Dan dengan Kristus, kita memiliki pengharapan yang nggak berujung. My challenge today adalah, kenapa nggak saudara ambil kesempatan ini and make decision to renew your relationship with Christ. Atau ambil kesempatan ini kalau saudara belum pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ambil kesempatan ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pastor Mike Tenggala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah salib Kristus terus menjadi dasar bagi kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan sudah kerjakan. Pengorbananmu, karya salibmu, itu benar-benar menjadi satu landasan yang kokoh bagi setiap kami dalam menghadapi setiap pergumulan kami, Tuhan. Karya salib itu sudah melakukan semuanya, menebus semuanya. Dan untuk itu kami bersyukur Tuhan, untuk semua hal yang sudah Engkau kerjakan. Bila kami bisa terus memegang karya salib-Mu dalam setiap kehidupan kami ke depannya, dan kami
ingin memuliakan Engkau dalam setiap apapun kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami hari ini dan memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Jaga mereka satu persatu mereka. Dalam apapun mereka kerjakan, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi saya Pastor Sandy Malumbot bersama istri saya Sansan. Kami mengucapkan Happy Good Friday dan selamat menyongsong Paskah. God bless you.